Di sebuah desa kecil bernama Qarn di Yaman, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Uwais. Ia tak dikenal oleh manusia, tapi dikenal oleh para malaikat. Wajahnya tampan, matanya teduh, dan lisannya tak pernah lepas dari zikir kepada Allah. Meski hidup serba kekurangan, Uwais memiliki satu kekayaan yang tak ternilai. Ibunya, seorang wanita tua lumpuh dan buta, yang menjadi alasan utama Uwais hidup. Ia bekerja sebagai penggembala, dan setiap malam pulang dengan membawa senyum untuk ibunya. Ia mencuci tubuh ibunya, menyuapinya, dan tak pernah sedikit pun mengeluh. Inilah sosok Uwais, pemuda sederhana, tapi hatinya seluas langit. Namun di satu malam yang sunyi, sang ibu berkata, "Wahai anakku, jika aku wafat nanti pergilah ke Madinah, carilah Nabi akhir zaman. Sampaikan salamku padanya." Setelah kepergian ibunya, hati Uwais kosong. Rumah yang dulu hangat dengan suara doa dan senyuman ibunya, kini terasa hampa. Namun sebelum wafat, ibunya meninggalkan satu amanah yang tertanam dalam-dalam di hati Uwais. "Wahai anakku, jika engkau mencintaiku, maka carilah Rasulullah. Sampaikan salamku padanya." Uwais tahu ia bukan siapa-siapa. Ia hanya pemuda miskin dari pelosok Yaman. Tapi karena cinta pada ibunya, dan karena rasa rindunya kepada Nabi yang belum pernah ia lihat, ia pun bersiap menempuh perjalanan panjang ke Madinah. Bukan dengan kuda, bukan dengan kendaraan, Uwais berjalan kaki. Bayangkan jarak ribuan kilometer, tanpa peta, tanpa bekal yang cukup, hanya berbekal tekad dan cinta. Hari demi hari ia tempuh padang pasir yang membakar, malam-malam yang menggigit dingin, tapi bibirnya tak berhenti berzikir, "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Akhirnya, setelah waktu yang melelahkan, Madinah pun terlihat dari kejauhan. Hatinya berdebar. Ia menangis dalam sujud syukur, "Ya Allah, inikah kota tempat Nabimu tinggal?" Ia pun bertanya pada orang-orang, "Wahai saudaraku, di mana rumah Rasulullah?" Namun kabar mengejutkan datang, Rasulullah sedang tidak berada di Madinah. Beliau tengah berada di medan perang. Uwais terdiam, bayangkan. Ratusan hari perjalanan hanya untuk satu pertemuan. Tapi saat sampai, ia tak bisa bertemu dengan Rasulullah. Dia duduk di dekat pintu rumah Rasulullah, menunggu beberapa hari, berharap ada kabar bahwa Rasulullah segera pulang. Tapi tidak, lalu satu malam, ia memandangi langit dan berkata, "Ibuku telah tiada, aku hanya ingin menyampaikan salamnya. Tapi jika aku terus menunggu di sini, siapa yang akan mendoakan ibuku di rumah? Aku tak ingin kembali dengan lalai pada baktiku." Maka dengan berat hati Uwais memutuskan kembali ke Yaman tanpa bersempat menatap wajah Rasulullah, tanpa sempat menyampaikan salam sang ibu. Namun dia tidak tahu bahwa nama dirinya akan disebut oleh Rasulullah di depan para sahabat. Namun takdir belum selesai. Justru ketika ia pulang, langit mulai membicarakan namanya. Beberapa hari setelah Uwais meninggalkan Madinah, Rasulullah kembali dari medan perang. Saat beliau memasuki rumahnya, wajah beliau terlihat serius. Ia menoleh kepada sahabat Umar dan Ali, lalu berkata, "Di Yaman ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni." Umar bertanya dengan penasaran, "Siapakah dia ya Rasulullah? Aku tak pernah mendengarnya." Rasulullah tersenyum penuh makna. Ia tidak dikenal di bumi, tapi terkenal di langit. Ia berbakti kepada ibunya dan doanya selalu dikabulkan. Jika kalian menemuinya, mintalah ia untuk mendoakan kalian. Umar dan Ali saling pandang. Bagaimana mungkin mereka, dua sahabat besar Rasulullah, diminta untuk meminta doa dari seorang pemuda yang bahkan tak pernah mereka dengar namanya? Rasulullah melanjutkan, "Ia pernah datang ke sini untuk menemuiku, tapi ia lebih memilih kembali karena ingat ibunya yang telah wafat. Sungguh Uwais adalah ahli langit yang tersembunyi di bumi." Kata-kata itu melekat dalam hati Umar. Waktu berlalu, Rasulullah wafat. Kesedihan menyelimuti seluruh jazirah Arab. Namun Umar bin Khattab belum melupakan pesan itu. Setelah menjadi khalifah, Umar bertekad menemukan Uwais. Setiap kali ada kafilah dari Yaman datang ke Madinah, Umar selalu bertanya, "Adakah di antara kalian yang bernama Uwais?" Namun tahun demi tahun berlalu, Uwais tak pernah ditemukan. Hingga suatu hari ketika pasukan dari Kufah tiba, Umar kembali bertanya, "Adakah seorang lelaki dari Qarn yang bekerja sebagai penggembala unta, berpakaian sederhana, dan tak suka dikenal?" Seorang dari kafilah itu menjawab, "Ya, ada seorang seperti itu."
Tapi dia bukan siapa-siapa, hanya orang biasa, namanya Uwais. Wajah Umar berubah, antarkan aku padanya sekarang juga. Dan disinilah, di sebuah tempat sunyi, Umar dan Ali akhirnya bertemu dengan pemuda yang namanya disebut-sebut di langit, namun ia terlihat sangat biasa. Pakaian lusuh, kulit terbakar matahari, dan tangan yang kasar karena kerja keras. Umar mendekatinya. Apakah engkau Uwais Al-Qarni? Uwais menunduk tidak menjawab. Aku Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, dan ini Ali bin Abi Thalib. Rasulullah pernah menyebut namamu kepada kami, dan meminta kami untuk meminta doa darimu. Wajah Uwais memucat. Ia ketakutan bahkan ingin berlari. Aku bukan siapa-siapa. Bagaimana bisa aku diminta mendoakan kalian? Kalian sahabat Rasulullah. Kalian jauh lebih mulia dariku. Tapi Umar memegang bahunya dan berkata dengan lembut, Kau dikenal di langit, wahai Uwais. Kami hanya ingin doa dari hati yang jernih sepertimu. Uwais pun menangis. Ia pun mengangkat tangan, menundukkan kepala dan mendoakan dua sahabat besar Rasulullah. Uwais Al-Qarni berdiri di hadapan dua tokoh terbesar umat Islam, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Namun ia tetap menunduk. Tak ada rasa bangga, tak ada kebanggaan dunia. Yang ada hanyalah getar, ketakutan, dan kerendahan diri. Aku hanyalah hamba Allah biasa, katanya. Bagaimana mungkin aku diminta mendoakan kalian? Padahal kalian adalah orang-orang yang pernah berjihad bersama Rasulullah. Umar menggenggam tangannya dan berkata, Wahai Uwais, Rasulullah tidak pernah salah. Jika beliau memuliakanmu, maka engkau memang mulia di sisi Allah. Maka Uwais pun mulai berdoa. Dan dari lisannya yang sederhana, keluar doa yang mengguncang langit. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui siapa diriku. Jika aku Engkau cintai, maka ampuni dosa-dosa orang ini sambil menunjuk Umar dan Ali. Jangan biarkan kedudukan mereka di dunia membuat mereka lalai dari akhirat. Air mata Umar mengalir. Doa itu bukan sekadar ucapan. Itu adalah sujud jiwa dari seseorang yang hatinya bening. Yang hidup hanya untuk ibunya dan mati hanya untuk ridha Allah. Tapi saat Umar ingin memuliakannya, memberinya rumah, pakaian baru, bahkan jabatan, Uwais menolak. Biarkan aku kembali ke kampungku. Aku tidak ingin dikenal. Doa yang ikhlas hanya lahir dari hati yang tersembunyi. Dan seperti angin Uwais pun pergi, tak ada yang tahu kemana. Setelah pertemuannya dengan Umar dan Ali, Uwais menghilang dari keramaian dunia. Ia tak pernah mau tinggal di kota. Ia berpindah-pindah, kadang menjadi penggembala, kadang jadi buruh kasar. Ia tidur di tempat yang dingin, makan seadanya, tapi hatinya selalu dipenuhi zikir kepada Allah. Tak ada yang mengenalnya. Bahkan ketika wafat pun orang-orang hanya menganggapnya sebagai pengembara biasa. Tidak ada tahlilan besar, tidak ada keramaian, tidak ada yang tahu bahwa jenazah yang mereka makamkan adalah kekasih Allah. Namun di langit, para malaikat mengiringi ruhnya dengan wewangian surga. Disebutkan dalam beberapa riwayat, langit berseru, hari ini wafat seorang kekasih Allah, yang tidak dikenal di bumi, tapi dikenang oleh para penghuni langit. Uwais adalah cermin bagi kita semua. Bahwa kemuliaan bukan pada terkenalnya nama, bukan pada jabatan atau harta, tapi pada ikhlasnya hati dan bakti kepada orang tua. Ia tak pernah bertemu Rasulullah, tapi Rasulullah mengenalnya. Ia tak pernah berdiri di atas mimbar, tapi namanya berdiri di langit. Dan mungkin di hari kiamat nanti kita baru tahu bahwa ada pemuda dari Yaman yang doanya melindungi umat ini, namanya Uwais Al-Qarni.